Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Arafah. Saya akan menyampaikan hasil analisis abstrak saya dari artikel yang berjudul Culture Discourse in Reading Text of Indonesian Language Version Test. Nah, dalam artikel ini menjelaskan bahwa pelajar asing yang belajar di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Lalu dilakukanlah uji bagi sebagian pelajar yang tidak menggunakan bahasa pertamanya dalam berkomunikasi, baik dalam pembelajaran maupun pada saat bergaul. Nah, hal ini dilakukan karena dianggap penting bagi keberlangsungan pembelajaran pada pembelajaran yang akan dilalui selanjutnya. Lalu pemerintah melalui Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa telah menetapkan tes kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia yang menjadi standarisasi kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur asli maupun penutur asing. Nah, diharapkan juga tes ini atau UKBI ini dapat menjadi media pendorong untuk melestarikan dan mengenalkan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan identitas bangsa di mata dunia. Adapun juga dilakukan untuk mengimbangi era globalisasi. Dengan mengamati berbagai unsur dalam ketiga teks bacaan di UKBI melalui analisis wacana krisis, maka dapat dirasakan bahwa ketiga teks tersebut mempunyai peluang untuk mempertahankan bahasa dan budaya Indonesia. Lalu peneliti juga melakukan tes kepada 30 mahasiswa asing di UKBI Indonesia, lalu terungkap pemahaman dan pengetahuan mahasiswa asing terhadap keberagaman bahasa dan budaya Indonesia. Adapun kata kunci dari abstrak ini antara lain UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia, analisis wacana kritis, membaca budaya dan mahasiswa asing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hello everyone, my name is Puji. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam artikel yang berjudul Cultural Discourse in Reading Text of Indonesian Language Proficiency Test. Nah, metode penelitian ini terdapat pada bagian research metode atau metode penelitian. In the study, the research team analyzes the dialectical relationship between semiotics in text and other elements in social practice. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis hubungan dialektis antara semiotika dalam teks dan elemen lain dalam praktik sosial. Nah, analisisnya itu dilakukan melalui analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosial teks bacaan pada bagian UKBI. Sedangkan data yang dikumpulkan itu meliputi kata, frasa, klausa, dan tata bahasa dalam teks untuk mewakili konstruksi wacana budaya pada soal UKBI yang bertujuan untuk memperkuat identitas bangsa. Untuk partisipannya itu sendiri, terdapat 30 mahasiswa asing dari berbagai negara yang masing-masing menyelesaikan tugas membaca dari tiga teks wacana yang berbeda. Penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perilaku membaca. Jadi, pada intinya, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tentang analisis hubungan dialektis antara semiotika dalam teks dan elemen lain dalam praktik sosial. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Samsul Rijal.
pada pembahasan desain abstrak di artikel yang berjudul Wacana Budaya dalam Membaca Teks, Teks Kemahiran Bahasa Indonesia. Terdapat tujuan dan sasaran penelitian, ada metode, hasil, validasi hasil, juga simpulan dan saran. Di sini simpulan dan saran tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Hal ini penting guna menjamin keberlangsungan pembelajaran yang akan dilakukan lulus. Konsekuensinya, pemerintah berhutang kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendirikan tes kemahiran bahasa Indonesia, kemahiran berbahasa Indonesia yang merupakan teks standarisasi kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia baik asli maupun asing. Pembicara meski menjadi alat untuk mengukur kemampuan bahasa Indonesia, UKBI juga mempunyai prospek untuk itu dimanfaatkan sebagai media untuk mendorong keberagaman budaya Indonesia. Upaya ini dinilai penting melestarikan dan menjaga jati diri bangsa dalam pandangan dunia. Dan selanjutnya di sini ada sasaran. Sasaran pelajar asing yang belajar di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai siswa yang tidak menggunakan miliknya bahasa pertama dalam berkomunikasi, baik dalam belajar maupun dalam berhubungan sosial, kemampuannya dalam berbicara bahasa Indonesia wajib diuji. Dan selanjutnya ada metode. Dengan mengamati berbagai unsur budaya dalam ketiga teks bacaan di UKBI tersebut, dari analisis wacana krisis dalam dirasakan bahwa ketiga teks tersebut mempunyai peluang untuk mempertahankan hal tersebut, bahasa dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, hasil selanjutnya karena hasil tes 30 mahasiswa asing di UKBI di Indonesia, pemahaman dan pengetahuan mahasiswa asing tentang keberagaman bahasa Indonesia dan budaya terungkap. Perkenalkan, nama saya Nur Sayyidah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai populasi dan sampel pada artikel ini. Populasi dan sampel pada artikel ini terdapat pada pembahasan Result and Discussion pada paragraf ke-19. Populasinya yaitu 30 participants from various countries were analyzed. Sedangkan sampelnya terdiri dari specifically 7 students from Thailand, 1 student from Sudan, 4 students from Vietnam, 8 students from China, 1 student from Japan, 1 student from Malaysia, 7 students from South Korea, and 1 student from Tanzania. Sampel tersebut terdiri dari 17 women dan 13 men.